Bau telur busuk seketika menyeruak di udara. Kamu langsung bangun dengan hati bingung. Ternyata bau ini nggak bersumber dari masakan mamamu di lantai bawah. Cuaca hari ini sangat panas. Awan merah raksasa terus bergejolak di langit sana. Waduh, ternyata kamu sedang ada di Venus. Kata Venus diambil dari nama Dewi Cinta dan Kecantikan di era Romawi kuno. Tapi, bau planet ini nggak merepresentasikan nama indahnya sama sekali. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida dan awan asam sulfat tebal bikin permukaannya nggak bisa kelihatan. Bau belerang sangat menyengat dan bikin permukaan Venus seakan-akan dipenuhi telur busuk. Atmosfer planet ini juga sangat panas dan pekat. Karbon dioksida menyerap sedikit energi dari matahari yang mencapai permukaannya. Efek rumah kaca ini telah menjadikan Venus sebagai salah satu tempat paling panas di tata surya kita. Tapi ada bagusnya juga sih, kita nggak akan bisa ngerasain sensasi bau nggak enak ini karena manusia nggak akan mampu bertahan hidup di permukaannya. Leganya. Planet lain di tata surya kita umumnya cuma punya sedikit aroma khas, nggak seperti bumi. Tapi kalau bulan, gimana ya? Bau bulan mirip-mirip kayak bubuk tak berasap yang digunakan sebagai bahan pendorong peluru pada senjata api. Jadi intinya, aroma debu di satelit kita ini kurang lebih mirip kayak bau senjata api yang baru aja ditembakkan. Pilot Apollo 17, Eugene Cernan, mengatakan kalau dia bisa nyium bau ini sesaat setelah dia melepas baju astronotnya di pesawat luar angkasa. Tapi belum ada yang bisa ngejelasin kenapa baunya begitu, karena kedua bahan tersebut sangat berbeda. Bubuk tak berasap terdiri dari campuran nitrogliserin dan nitroselulosa. Kerabatnya yang lebih klasik, bubuk mesiu, terbuat dari arang, salpeter atau kalium nitrat, dan belerang, sehingga aromanya sangat khas. Tapi nggak seperti telur busuk, meski di dalamnya terkandung belerang. Debu bulan terdiri dari sekumpulan materi yang sebagian besarnya berasal dari runtuhan meteorit. Di dalamnya terdapat besi, magnesium, dan kalsium, tapi nggak mengandung zat pembentuk bubuk tak berasap maupun bubuk mesiu. Anehnya, sampel debu bulan yang dibawa ke bumi nggak berbau sama sekali. Para ahli mengatakan, bau ini mungkin telah dihasilkan dari debu yang bereaksi dengan oksigen atau air di dalam pesawat. Atau bisa juga karena pelepasan partikel bermuatan dari matahari yang terperangkap debu. Merkurius. Letaknya paling dekat dengan matahari, tapi planet ini nggak punya aroma menyengat. Atmosfer di sini sangat tipis dan menyebar, sehingga baunya bisa tersamarkan. Mars, seperti Venus, aroma planet ini juga kuat, tapi untungnya kita nggak bisa menghirup udaranya. Aroma planet merah ini mirip kayak telur busuk, dan lagi-lagi disebabkan oleh belerang. Kalau koloni manusia beneran pindah ke Mars, berarti kita harus sering-sering bakar lilin aromaterapi buat ngusir bau busuk ini. Tapi nggak apa-apa, kandungan belerang di Mars relatif sedikit kok, jadi aromanya nggak terlalu menyengat. Kalau di Jupiter, bau menyengat ini punya varian lain, jadi lebih mirip kayak bau campuran telur busuk dan produk pembersih. Hal ini disebabkan oleh atmosfer Jupiter yang mengandung campuran hidrogen sulfida dan amonia. Tapi tergantung pada lokasimu juga sih, karena sebagian wilayahnya punya konsentrasi amonia yang lebih tinggi. Di planet kita, zat ini digunakan pada berbagai produk pembersih. Kalau kamu berada di permukaan Jupiter yang banyak mengandung amonianya, bau cairan pembersih ini akan lebih menyengat. Banyak orang juga beranggapan kalau bau amonia mirip banget kayak kaos kaki yang belum dicuci selama entah berapa purnama. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari area ini aja deh. Sebagian Jupiter juga banyak mengandung hidrogen sulfida. Karena zat ini juga mengandung belerang, area di situ juga akan mengeluarkan bau telur busuk. Jupiter juga mengeluarkan bau bitter almond atau marzipan, sama seperti bahan pengembang kue. Aroma ini bisa ditemukan di area yang banyak mengandung hidrogen cyanida. Sang raksasa gas adalah planet terbesar di tata surya kita. Dan saking bongsornya, ukurannya ini bisa mencapai 2,5 kali lebih besar dari planet lain di tata surya. Rotasinya juga paling ngebut di antara semua planet lain. Kita pindah ke Saturnus dengan cincin indahnya. Di atmosfernya terdapat sekitar 96% hidrogen dan 4% helium. Pasti kamu familiar dengan gas yang bikin suaramu jadi melengking itu kan?
Hidrogen dan helium sama-sama nggak berbau, jadi kemungkinan besar Saturnus nggak berbau menyengat. Tapi di planet ini juga ada sedikit aroma amonia mirip bau kaos kaki kotor. Atmosfer Saturnus juga mengandung sedikit fosfina yang kadang tercium seperti bau bawang putih atau ikan busuk. Jadi kemungkinan udara di sini agak berbau busuk. Ketebalan atmosfernya cuma 60 km. Di planet kita saja bisa sampai 480 km. Angin Saturnus bertiup paling ngebut di seantero tata surya kita dan kecepatannya bisa mencapai 1.800 km per jam. Salah satu satelit Saturnus, Titan, beraroma sangat aneh. Atmosfernya terdiri dari benzena. Kalau sampai kita menghirupnya, zat ini bisa mengakibatkan pusing-pusing dan telinga berdenging. Tapi aromanya ini nggak terlalu busuk kok, malah lebih mirip kayak almond. Oke lah, saatnya singgah di Uranus. Raksasa gas ini menyandang predikat sebagai planet paling bau di seluruh tata surya. Di planet ini ada banyak zat berbau, dan sebagian besar atmosfer atasnya terdiri dari hidrogen sulfida. Molekul inilah yang bikin bau telur busuk semakin menyeruak. Suhu Uranus sangat dingin, pasti kamu nggak akan betah berlama-lama di planet ini, apalagi sampai nyium baunya. Emang kamu tahan dengan suhu minus 235 derajat Celcius di permukaannya? Yang ada malah kamu langsung beku. Wah, kita sudah sampai di planet terluar di tata surya kita nih, Neptunus. Suhu di sini minus 225 derajat Celcius, gak beda jauh dengan Uranus. Rupanya, Neptunus juga sangat bau. Sebagian ilmuwan mengatakan baunya seperti rumput laut yang terdampar di pantai. Sebagian lainnya bilang baunya mirip telur busuk karena mengandung banyak molekul hidrogen sulfida. Tapi sama seperti di Uranus, kamu nggak akan sempat nyium bau busuknya karena Neptunus sangat jauh dari matahari. Di situ sangat gelap, dingin, dan diterpa angin supersonik. Manusia pasti nggak akan kuat hidup di planet yang terus-terusan digempur badai es seperti ini. Neptunus juga menjadi satu-satunya planet di tata surya kita yang nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Oke, sip. Beres juga ngebolangnya. Tapi gimana dengan bau luar angkasa ya? Karena sebagian besarnya cuma berupa ruang hampa, di situ nggak mengandung molekul. Jadi bisa dibilang ruang angkasa kita nggak berbau. Tapi menurut beberapa astronot, ruang angkasa berbau seperti daging goreng atau logam panas. Bau ini paling sering terlacak pada detik-detik pertama setelah para astronot masuk kembali ke pesawat ruang angkasa. Awalnya, mereka memampatkan tekanannya, lalu memberi tekanan udara lagi, kemudian melepas helm mereka. Ada banyak teori yang menjelaskan kalau bau daging ini sebenarnya bukan berasal dari ruang angkasa, tapi dari pengatur tekanan udaranya, atau dari interaksi antara partikel ruang angkasa dengan pakaian luar angkasa mereka. Astronot Tony Antonelli mengatakan, ruang angkasa memang punya bau yang sangat khas. Ada juga astronot lain bernama Don Pettit yang menjelaskan kalau dia bisa nyium bau ini pada baju, helm, sarung tangan, dan peralatan astronot. Yang jelas, objek langit yang punya aroma unik seperti ini adalah komet. Kalau bisa nyium bau komet beneran, bisa-bisa kamu akan ngerasain pusing atau malah jatuh sakit. Aroma komet sangat mirip dengan campuran telur busuk, kaos kaki bau, kacang almond, dan sedikit aroma laboratorium di seksi biologi. Untungnya ada hidrogen sulfida dan sulfur dioksida yang bisa menghalangi aroma ini masuk ke hidung setelah kita menciumnya. Tapi minusnya, hampir semua zat berbau pada komet mengandung racun. Ya udahlah, mending jauh-jauh aja. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya, memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung.
Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer.
tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan, dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es... Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime One, alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan, kemudian mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Novasi. Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia. Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya. Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384.000 km, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam, sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat.
Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Novasi hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan udah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lander ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau MSOLO. Cara kerjanya simpel kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakkannya. Lalu terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka kita akan bisa mengidentifikasi massa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub selatan bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekuatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatiles Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama, yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga udah nentuin rute rover ini. Panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari. Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya, serta memetakannya. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air. Pada tahun 2020-an nanti, NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya, para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong 6 astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi, wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan, pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit, melakukan satu putaran di sekitar planet kita, kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai, pesawat ini akan tetap berada di orbit selama 6 hari, kemudian kembali ke bumi.
Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa 4 astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan, kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga, Artemis III, rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. 4 astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan, 2 astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit, menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel suryanya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. Satu modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock. Pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu keluar angkasa. Ada juga Sample Return Vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena nggak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari. Pernahkah kamu membayangkan bumi sebagai semacam makhluk atau lebih tepatnya entitas yang cerdas seperti memiliki pikiran dan naluri untuk bertahan hidup? Dan kalau dibayangkan seperti ini, rasanya seperti menonton film fantasi di mana planet tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan sehari-hari tiba-tiba bangun menyadari dirinya nggak begitu menyukai manusia dan mengamuk. Semoga saja enggak ya. Tapi bukan skenario seperti itu yang sebenarnya kita bicarakan, lebih kepada gagasan bahwa segala bentuk kehidupan seperti mikroba dan tanaman bisa mengubah sebuah planet dan memberinya kehidupan. Ini seperti planet yang memiliki jiwa hijau. Metafora bumi sebagai planet yang hidup masuk akal. Makhluk di seluruh dunia merayap, berenang, berjalan, dan terbang di lapisan paling atas dari daratan, lautan, dan langit. Tumbuhan menutupi sebagian besar dunia kita, ditambah lagi adanya virus serta bakteri di dalam air, tanah, dan bahkan atmosfer. Sekarang bayangkan semua makhluk hidup di bumi seperti tanaman, hewan, dan mikroba sebagai sebuah tim raksasa yang bekerja bersama-sama. Mereka punya tugas berbeda-beda, tapi semua berperan dalam menjadikan planet ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup dan hewan membantu penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka membentuk biosfer bagaikan tim kehidupan di bumi.
Dari situlah ide kecerdasan planet muncul, seperti halnya individu dan kelompok bisa punya kecerdasan, begitu juga sebuah planet. Para peneliti percaya kita bisa mengukur kecerdasan planet dari kemampuannya untuk bisa terus bertahan. Dan, seperti halnya manusia yang harus bekerja sama untuk bertahan hidup, kecerdasan kolektif sebuah planet diukur dari kemampuan seluruh kehidupan di dalamnya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Planet ini seperti sebuah sistem kompleks yang tahu cara merawat dirinya sendiri. Sama seperti hutan bisa berbagi nutrisi melalui jaringan jamur bawah tanah rahasianya. Ini menjaga semua pohon tetap sehat. Kita bisa kok belajar banyak dari hutan. Kalau kita terjun ke dunia fantasi untuk mencari planet yang cerdas dan berakal, kita pasti akan memilih Mogo dari Green Lantern. Mogo adalah entitas planet yang bisa melakukan hal-hal seperti mengubah cuaca, serta memanipulasi gravitasi, pertumbuhan tanaman, maupun kondisi permukaan lainnya. Atau bagaimana dengan Pandora yang menakjubkan dari Avatar? Masih ingat adegan flora dan fauna yang memukau di sana dengan organ-organ yang menyerupai tentakel? Organ ini memungkinkan makhluk hidup untuk saling berhubungan satu sama lain pada tingkat saraf. Seakan seluruh planet ini merupakan satu otak raksasa dengan pohon-pohon, makhluk-makhluk, dan bagian lainnya sebagai sel-selnya. Kita masih jauh dari itu, tapi tetap menyenangkan untuk dibayangkan. Saat ini, peradaban kita masih dalam tahap yang disebut para ilmuwan sebagai teknosfer yang belum matang. Artinya, kita masih terlalu fokus pada penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak baik bagi planet kita. Kita nggak memiliki kecerdasan planet atau pemahaman kolektif tentang apa yang perlu dilakukan untuk membuat planet ini lebih baik. Sebaliknya, kita hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita belum sampai pada tahap terburuk sih. Para peneliti telah memetakan 4 tahap masa lalu dan masa depan bumi untuk menjelaskan bagaimana kecerdasan planet bisa berdampak pada masa depan jangka panjang umat manusia. Tahap pertama disebut biosfer yang belum matang. Ini masa ketika kehidupan pertama kali dimulai di bumi miliaran tahun yang lalu. Hanya ada mikroba di tanah gundul tanpa vegetasi, tidak ada umpan balik global yang berarti mikroba-mikroba ini belum bisa memberi pengaruh pada bumi, atmosfer, atau sistem lainnya. Tahap kedua adalah biosfer matang, sekitar 2,5 miliar hingga 540 juta tahun yang lalu, saat benua-benua yang stabil terbentuk dan biosfer mulai memiliki pengaruh kuat terhadap bumi. Tahap ketiga dikenal sebagai teknosfer yang belum matang adalah masa kita berada sekarang dengan sistem komunikasi, teknologi, transportasi, listrik, dan komputer yang saling terhubung serta mengambil sumber daya dari sistem bumi dan memengaruhi biosfer. Tahap keempat yang juga dikenal sebagai teknosfer matang adalah target bumi di masa depan. Ini berarti teknologi akan memberi manfaat bagi seluruh planet. Kita akan menggunakan bentuk energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya. Kecerdasan planet adalah tanda planet yang matang dan para peneliti tengah berupaya mencari cara untuk mencapainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada tingkat individu juga penting loh. Aktivitas kolektif kehidupan seperti mikroba atau tanaman bisa mengubah sebuah planet dan menjadikannya lebih dari sekedar batu tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Melalui biosfer, planet tempat tinggal kita menemukan cara untuk menopang kehidupan miliaran tahun yang lalu dan masih terus berlanjut. Sekarang kita perlu mencari cara untuk memiliki sistem pemeliharaan mandiri yang serupa, tapi kali ini dengan teknosfer. Sulit untuk membayangkan planet-planet sebagai entitas seperti Pandora atau dunia imajiner lain di luar sana. Ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, planet terbentuk dari kumpulan berbagai materi seperti batuan, gas, dan cairan di sekeliling bintang baru. Ini ibarat acara pertemuan keluarga besar dan semua yang hadir membawa bahan makanan berbeda untuk dijadikan satu masakan lezat. Seperti halnya bahan-bahan tersebut tidak akan tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, materi-materi yang membentuk sebuah planet juga tidak akan langsung berubah menjadi entitas dengan kesadaran diri. Di bumi, setelah miliaran tahun reaksi kimia yang rumit, beberapa molekul mulai mereplikasi diri dan membawa informasi. Begitulah awal mula kehidupan di planet kita, dan bumi adalah satu-satunya contoh yang kita punya.
Alasan keduanya, bayangkan kamu punya kebun luas yang kamu tanami banyak jamur atau bakteri, berharap mereka menjadi cerdas dan membantumu merawat kebun tersebut. Tapi jamur dan bakteri tidak memiliki otak seperti kita. Lagi pula mereka nggak butuh itu. Memiliki otak yang besar juga sangat berat bagi hewan. Butuh banyak energi untuk membuat otak tetap berfungsi. Jadi hewan hanya menjadi sepandai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan mereka. Anjing dan kucing cukup pintar karena mereka harus bisa menghindari bahaya dan mencari makanan, dan mereka tidak butuh kecerdasan seperti manusia untuk hal-hal seperti membangun rumah, membuat karya seni, atau menciptakan teknologi baru. Jadi akan sulit untuk membuat semua makhluk hidup dan tanaman untuk memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Alasan ketiga, kenapa sebuah planet akan sulit untuk menjadi suatu entitas adalah aturan utama dari dunia hewan, yaitu sintasan yang paling layak. Setiap makhluk bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti air, makanan, dan ruang. Tidak hanya spesies berbeda yang bersaing satu sama lain, tapi juga individu-individu dari spesies yang sama. Bayangkan kepiting biola yang berebut wilayah di pantai, atau kawanan serigala yang berebut mangsa, atau aku saat melihat tempat kosong di pantai yang ramai. Persaingan semacam ini bukanlah dasar yang baik untuk kerjasama global. Ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, misalnya pada semut. Mereka bukan makhluk paling cerdas di bumi, tapi ketika berkumpul dalam koloni, mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa, seperti mengumpulkan makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya, membangun sarang, membesarkan anak-anaknya, dan bahkan bercocok tanam. Bahkan mereka beraktivitas seperti superorganisme yang disebut pikiran sarang, di mana setiap semut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Serangga seperti lebah dan semut sangat altruis dan bekerja sama untuk memastikan ratu mereka bereproduksi. Jika satu koloni semut yang besar mengambil alih seluruh planet kita, mereka bisa bertindak dalam satu pikiran dan bekerja untuk kepentingan koloni serta planet sampai kehabisan sumber daya. Tapi pada kenyataannya, sulit untuk membayangkan ada organisme, bahkan superorganisme, yang bisa mencapai tingkat kesadaran diri dan pikiran seperti itu. Terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap terhubung? Dalam hal komunikasi, semut menggunakan feromon dan manusia menggunakan saraf. Kedua metode ini berfungsi baik untuk organisme kecil, tapi saat menyangkut entitas seukuran planet, akan sulit untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan efisien. Jadi komunikasi dalam entitas ukuran planet akan jauh lebih lambat daripada yang kita lakukan di rumah, seperti dengan komputer atau ponsel pintar. Oke lah, kita masih harus terus bermimpi tentang Pandora. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit satu atau dua bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b nggak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya.
Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar.
bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah TSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari Bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari Bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari Bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya Bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius. Yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari Bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari Bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada Bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu.
Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah
sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Ross 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget. Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang keluar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan.
Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar.